Halo, selamat siang anak-anak. Jumpa lagi dengan Ibu Virgin di acara PA Anak GRI Bandung. Bersyukur sekali Ibu Guru bisa kembali bertemu dengan anak-anak semua. Nah, kita sama-sama mau latih satu lagu. Lagunya berjudul Ku Serahkan Padahu. Lagu ini dikarang oleh Bapak Pendeta Stephen Tong. Yuk kita coba sama-sama latih. Lagu ini ada 2 bait. Kita coba sama-sama latih kedua baitnya. Ingat nggak cerita tentang 5 roti dan 2 ikan? Mungkin anak-anak ingat ya. Waktu itu Yesus sedang berkhotbah, banyak orang ikut, sampai nggak kerasa udah mau malam. Dan orang-orang banyak itu belum pada makan. Lalu muridnya Yesus datang, guru-guru suruh orang-orang ini pulang, udah mau malam. Tapi kata Tuhan Yesus, jangan suruh mereka pulang. Kamu harus memberi mereka makan. Hah? Gimana caranya? 5.000 orang lebih ini. 5.000 orang dicatat di Alkitab cuman laki-lakinya saja. Berarti bisa lebih dari 5.000 orang. Pasti malahan lebih dari 5.000 orang. Gimana caranya kasih makan 5.000 orang? Orang yang sangat banyak sekali. Kalaupun ada warung yang buka, emang bisa kasih makan 5.000 orang. Kalaupun ada orang yang jualan, kita gak punya duitnya untuk beli makanan segini banyak orang. Tapi kemudian anak-anak ingat gak apa yang terjadi? Ada seorang anak, dia membawa bekal dan menyerahkan bekalnya kepada Tuhan Yesus. Bekalnya berisi apa? 5 roti dan 2 ikan. Dengan bekal yang diberikan oleh anak itu, Tuhan memberkatinya. Kemudian memberi banyak orang itu makan. Dan herannya, malah masih tersisa. Anak-anak ingat gak sisa berapa keranjang? Berapa bakul yang tersisa? Ya, 12 bakul. Nah, anak-anak, lagu ini bercerita bahwa kita walaupun masih kecil, jangan pikir aku masih kecil, aku gak bisa kerjain apa-apa. Enggak, kata Tuhan, apa yang ada padamu serahkan pada Tuhan. Dan Tuhan bisa pakai untuk memberkati banyak orang. Yuk kita sama-sama latih lagu ini sekali lagi. Setelah itu kita akan sama-sama bersaat teduh.
mempersiapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami berterima kasih. Walaupun kami kecil, Engkau tidak menganggap rendah kami. Walaupun kami masih muda, Engkau tidak menghina kami. Engkau menilik kami, Engkau memperhatikan kami. Tuhan, biarlah seperti lagu yang kami nyanyikan. Kami mau serahkan apa yang kami miliki, hidup kami, kepintaran kami, kemampuan kami, semuanya, waktu kami untuk Tuhan pakai. Apa yang kecil, apa yang terbatas, Tuhan tetap dapat pakai untuk memberkati banyak orang. Biarlah Tuhan yang mau pakai kami juga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya anak-anak, kita sama-sama memuji Tuhan sekali lagi dengan lagu Kuserahkan Padamu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Kuserahkan Padamu. Firman Tuhan hari ini. Halo, selamat siang anak-anak sekalian. Kita kembali di dalam PA Anak di siang hari ini dan kita kembali melanjutkan dari pembahasan Injil Matius. Anak-anak masih ingat ya, di beberapa minggu yang lalu kita sudah membahas tentang ucapan bahagia di dalam Injil Matius yang sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ada 8 ucapan bahagia yang kita sudah bahas. Dan ini merupakan satu hal yang begitu indah. Di mana Tuhan memimpin kita. Tuhan menjadikan kita sebagai warga kerajaan Allah. Maka sebagai warga kerajaan Allah harus seperti apa manusia? Harus seperti apakah kita? Maka ini yang menjadi karakter atau sifat dari warga kerajaan Allah. Dan hari ini kita akan membahas di dalam ayat selanjutnya, yaitu dari ayat ke-13 sampai ayat yang ke-16, satu perikop yang sangat terkenal sekali mengenai garam dan terang dunia. Anak-anak pernah baca ini ya? Pasti anak-anak pernah mengetahui cerita tentang ini. Kita adalah garam, kita adalah terang dunia. Mari sama-sama kita baca dari Injil Matius pasal yang kelima. Injil Matius pasal yang kelima. Ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Mari kita baca Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Di sini diberikan judul oleh LAI, Garam Dunia dan Terang Dunia. Mari kita baca bersama-sama. Ayat yang ke-13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu.
Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur sebab Tuhan memberikan kami kesempatan lagi untuk merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur untuk pimpinan Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang terus memelihara hidup kami. Dan kami berdoa kiranya Tuhan yang memimpin kami untuk bisa hidup berkenan di hati Tuhan. Ketika kami akan merenungkan firman Tuhan, tolonglah setiap kami Tuhan. Dan biarlah kami bisa merenungkan firman, melakukannya di dalam kehidupan kami sepanjang hari, setiap hari. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Kami menyerahkan pembahasan firman hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, Bapak mau tanya, pernahkah kalian mencicipi makanan tanpa garam? Makanannya tawar, tidak ada garam, tidak ada rasa sama sekali. Wah, waktu kalian coba makan, misalkan kalian makan nasi goreng, tapi yang buat nasi gorengnya tidak kasih garam. Kira-kira apa yang terjadi ya? Wah, kita langsung tahu, kok begini rasanya ya? Kok tidak enak? Anak-anak sekalian, waktu kita makan tanpa ada garam, kita langsung sadar ada sesuatu yang kurang. Ada sesuatu yang tidak pas. Ada sesuatu yang harus ditambahkan lagi. Begitu pula dengan terang. Anak sekalian, pernahkah kalian hidup di dalam kegelapan? Bapak pernah pergi ke satu tempat yang jauh di daerah Kalimantan. Tempat yang jauh ke pedalaman. Hutan di sana. Belum ada listrik waktu itu. Mereka hanya pakai mesin dari diesel. Atau yang namanya genset. Dari solar. Dimasukkan solar, mereka langsung membuat listrik untuk rumah. Tapi kalau sudah malam hari, solar dimatikan. Kalau tidak, boros sampai paginya. Maka mereka matikan solar. Matikan genset itu. Waktu genset itu mati, gelap. Tidak bisa lihat apapun. Dan anak-anak sekalian, kalau kita hidup setiap hari seperti ini, bagaimana ya? Matahari tidak terbit, bulan tidak terlihat, dan semuanya gelap. Oh, mengerikan sekali hidup di dalam kegelapan. Maka anak sekalian, waktu kita hidup tanpa terang, kita tahu bukan hanya ada yang kurang, tetapi hidup kita tidak baik-baik saja. Tidak ada orang yang suka hidup dalam gelap-gelap. Tidak ada orang yang bisa hidup tanpa terang. Mereka sadar hidup mereka sedang tidak baik-baik saja. Maka kita lihat anak-anak sekalian, garam dan terang. Kedua hal ini adalah hal yang sangat berharga di dalam kehidupan manusia. Meskipun tidak mahal untuk mendapatkan hal ini. Kita beli garam dapur. Berapa harganya? Mungkin ada yang harganya 5.000. Mungkin ada yang harganya 6.000 di warung. Mungkin ada yang harganya 7.000. Tidak mahal. Waktu kita mau mencari terang, kita pakai lampu senter, tidak mahal. Kita pakai lampu di rumah, tidak mahal. Tidak sampai jutaan rupiah untuk mendapatkan terang. Tidak mahal, tapi sangat berharga sekali. Kalau tidak ada garam, manusia tidak bisa makan. Sulit untuk menikmati makanan. Kalau tidak ada terang, manusia sulit menikmati hidup. Maka kita melihat ini dua hal sangat berharga. Tapi anak-anak sekalian, apa sih sebenarnya fungsi dari garam? Apa sih sebenarnya fungsi dari terang? Kita akan perhatikan bersama-sama yang pertama, fungsi dari garam. Anak sekalian, garam itu ditemukan manusia sudah ribuan tahun yang lalu. Sudah lama manusia menemukan garam. Dan garam dipakai untuk dimasukkan ke makanan. Maka mereka makan punya cita rasa yang lezat. Waktu mereka menikmati, menyantap makanan mereka. Maka garam berfungsi untuk apa? Memberi rasa. Tetapi anak-anak sekalian, garam bukan hanya berfungsi untuk memberi rasa. Tapi garam juga sering dipakai untuk mengawetkan. Mengawetkan apa? Mengawetkan makanan. Anak-anak bisa bayangkan ya. Waktu orang zaman dulu di tahun 0 Masehi, di tahun sebelum Masehi, mereka berburu binatang.
Mereka biasanya buru apa sih? Mungkin mereka bisa ketemu satu rusa, atau mereka bisa ketemu babi hutan, atau mereka bisa ketemu sapi atau kerbau yang besar sekali. Mereka berburu, kemudian binatang itu mati. Lalu waktu mereka coba ambil dagingnya dan sebagainya. Oh, dagingnya itu banyak sekali anak-anak sekalian. Banyak sekali. Daging binatang bukan hanya sebesar piring kita. Tidak. Daging satu babi hutan saja mungkin bisa memberi makan satu kampung. Banyak dagingnya. Besar sekali. Nah, anak-anak bisa bayangkan. Kalau mereka setelah selesai berburu, lalu mereka bawa pulang semua dagingnya ke rumah. Anak-anak, kira-kira apakah daging itu harus habis hari itu juga? Wah, sulit ya. Mereka makan mungkin sampai kenyang sekali. Sampai perutnya besar sekali. Oh, tidak habis-habis dagingnya. Tidak habis-habis, harus makan lagi, harus makan lagi. Wah, susah ya kalau seperti ini. Mereka harus berburu setiap hari. Sulit. Maka mereka punya teknologi. Gimana caranya kita berburu hari ini, makanan bisa disimpan untuk besok. Belum ada kulkas waktu itu. Belum ada lemari pendingin. Belum ada freezer. Belum ada blast chiller atau apapun itu yang bisa mendinginkan makanan. Tidak ada. Maka gimana cara mengawetkannya? Orang zaman dulu punya kecerdasan. Diberikan anugerah oleh Tuhan. Punya bijaksana. Caranya bagaimana? Kasih garam. Oh, kok bisa gitu ya? Iya, karena garam akan membuat makanan itu diawetkan. Garam bisa membunuh bakteri. Garam bisa membunuh virus. Garam bisa menjadi apa yang disebut sekarang sebagai antiseptik. Antiseptik itu apa? Antiseptik untuk membunuh kuman. Zat yang bisa membunuh kuman, zat yang bisa membunuh bakteri, itu adalah garam. Maka mereka pakai di makanan mereka, dikasih garam, kemudian biasa ditaruh di satu tempat. Kalau di dalam tradisi-tradisi tertentu ada yang digantung di atas rumahnya setelah mereka dilumuri dengan garam dagingnya itu. Supaya apa? Supaya besok masih bisa dimakan. Kalau tidak nanti busuk dagingnya, bau dagingnya. Tidak bisa dimakan lagi. Maka garam dipakai untuk apa? Untuk mengawetkan makanan. Tapi anak-anak, bukan hanya itu. Garam juga dipakai untuk memurnikan makanan. Hah? Maksudnya apa memurnikan? Biasanya orang-orang Yahudi akan memakai garam untuk memurnikan korban mereka. Mereka harus memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Mereka harus memotong domba, memotong sapi. Mereka bawa, dikorbankan di atas altar yang besar. Kemudian dibakar api, mereka persembahkan kepada Tuhan. Tetapi sebelum mereka membakar itu semua, biasanya imam-imam akan taruh garam di atasnya. Kenapa ya ditaruh garam? Karena garam itu di dalam Alkitab itu menjadi simbol perkenanan Allah. Orang Yahudi melihat garam bukan hanya sebagai antiseptik, bukan hanya sebagai zat yang membunuh kuman, tetapi garam juga menjadi simbol Tuhan berkenan. Kenapa? Karena kalau suatu makanan sudah diberikan garam, maka makanan itu tidak ada bakterinya, tidak ada virusnya, tidak ada penyakitnya. Itu kepercayaan mereka ya. Maka makanan ini jadi murni. Dan mereka percaya bahwa Allah berkenan melalui pemberian daripada garam ini. Kita akan lihat satu ayat firman Tuhan dari Imamat pasal yang kedua, ayat yang ke-13. Imamat pasal yang kedua, ayat yang ke-13. Bapak bacakannya. Dan tiap-tiap persembahanmu yang berupa korban sajian, haruslah kau bubuhi garam. Janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dari korban sajianmu. Beserta segala persembahanmu haruslah kau persembahkan garam. Lihat ya anak-anak ya. Garam itu murni. Garam itu bersih. Garam itu mengawetkan. Garam itu memurnikan. Garam itu satu hal yang sangat penting. Sedangkan anak-anak sekalian, bagi orang Yunani, garam itu merupakan tanda persahabatan yang kuat dan tidak pernah berhenti. Kenapa? Karena garam tidak mungkin berubah rasa. Coba anak-anak ya, garam yang sudah ditaruh di satu tempat, satu toples, apakah kalau ditaruh 10 hari berubah rasanya? Tidak. Taruh 20 hari berubah rasanya?
Tidak. Taruh 2 bulan berubah rasanya? Tidak. Taruh 1 tahun berubah rasanya? Tidak. Garam itu tetap asin. Tidak berubah jadi asam. Anak-anak tidak pernah makan kan? Waktu garam itu diambil, kok jadi asam ya? Kenapa ya? Oh, garam ini sudah 10 hari yang lalu, maka sekarang jadi asam. Pernah begitu? Tidak pernah. Garam tetap asin. Garam tetap rasanya. Maka orang Yunani melihat ini sebagai satu persahabatan yang tidak pernah berubah. Apapun yang terjadi, mereka tetap bersahabat. Ini satu perjanjian yang begitu kuat mengikat mereka. Maka garam adalah satu hal yang sangat penting. Sehingga pemerintah Romawi memberikan mereka gaji berupa garam. Orang zaman dulu dikasih gajinya bukan uang saja, tapi dikasih garam. Maka katanya ya, itu asal muasal dari kata salary. Salary dalam bahasa Inggris, ya itu kan artinya gaji. Tapi katanya ada orang yang bilang salary itu, akar katanya itu berasal dari kata salt. Salt itu apa? Garam dalam bahasa Inggris. Ya, sehingga garam itu merupakan satu hal yang penting karena banyak fungsinya. Anak-anak sekalian, kita lihat terang. Apa sih fungsinya terang? Terang itu sering dimaknai sebagai sumber dari kehidupan. Kalau anak-anak lihat, misalkan ada satu contoh di dalam Alkitab, ada kebudayaan Mesopotamia. Kebudayaan Mesopotamia saat ini, di dunia saat ini, kita tahu itu mungkin negaranya sekitar negara Irak ya. Nanti anak-anak bisa lihat di peta, ada negara Irak. Di daerah sana kebudayaan Mesopotamia. Dan kebudayaan Mesopotamia dulu punya satu pemimpin dewa yang hebat. Punya satu pemimpin yang berkuasa atas dewa-dewa yang lain. Namanya Dewa Syamash. Ini bukan dewa beneran ya, ini hanya cerita saja, mitologinya mereka. Kita percaya mereka hidup? Tidak ada. Kita tidak percaya ada Dewa Syamash. Tapi mereka percaya dulu ada dewa namanya Dewa Syamash yang bisa mengalahkan semua dewa. Dewa ini begitu kuat. Dewa ini begitu hebat. Bahkan dia bisa naik ke surga yang paling tinggi. Dan dia bisa turun ke dunia orang mati. Ke neraka yang paling dalam. Dan tidak ada dewa yang bisa membunuh Dewa Syamash. Ini dewa yang sangat hebat, dewa yang sangat berkuasa sekali. Dan Dewa Syamash diidentikan dengan dewa terang. Maka anak-anak lihat, dewa terang adalah dewa yang paling penting. Ada juga kebudayaan di Mesir. Mereka melihat dewa paling utama adalah matahari. Dan dewa matahari itu berkaitan juga dengan terang. Karena apa faedahnya, apa khasiatnya, apa kebaikan yang matahari berikan kepada manusia? Salah satunya adalah terang. Maka dewa terang, atau kita bisa bilang terang itu sendiri adalah satu sumber kehidupan dari manusia. Anak-anak sekalian, di dalam tradisi Yahudi sendiri, terang merupakan sumber berkat, sumber hikmat, sumber kehidupan sejati yang dianugerahkan oleh Allah. Anak-anak masih ingat di dalam Kejadian pasal pertama, dunia belum berbentuk, gelap gulita dan kosong. Dan samudra raya menutupi seluruh dunia ini. Kekacauan, kejahatan, kehinaan terjadi saat itu. Dan pertama kali Tuhan mengubah dunia, mentransformasi dunia, menebus dunia. Bisa pakai istilah itu. Atau memperbaiki dunia. Ya, atau membuat dunia menjadi lebih baik lagi. Dengan cara apa? Terang. Jadilah terang. Maka terang menjadi tanda bahwa Tuhan mengubah dunia ini menjadi lebih baik. Bahwa Tuhan berkuasa atas kejahatan dan kegelapan. Maka anak-anak sekalian, kita bisa lihat di sini bahwa terang itu adalah satu hal yang sangat penting. Sumber hikmat, sumber hidup, sumber bijaksana bagi manusia. Nah, inilah anak-anak sekalian yang Tuhan Yesus maksudkan. Di sini Kristus mengatakan kamu adalah garam dan terang dunia. Anak-anak perhatikan di sini. Bukan kamu harus berlomba jadi terang dunia. Kamu harus berjuang jadi garam dunia. Tidak, anak-anak sekalian, tidak. Tuhan Yesus mengatakan kamu adalah terang, kamu adalah garam. Maksudnya apa? Ini adalah satu hal yang pasti diberikan kepada engkau. Engkau tidak harus berjuang apa-apa. Engkau sudah garam. Engkau sudah terang. Kenapa? Karena engkau adalah warga kerajaan surga.
Ingat ini anak-anak sekalian ya. Engkau adalah anak-anak Bapa di surga. Dan ketika engkau menjadi anak-anak Bapa di surga, engkau pasti harus jadi garam bagi dunia. Engkau pasti harus jadi terang bagi dunia. Sehingga ini adalah satu hal yang tidak mungkin hilang. Adakah anak-anak Bapa di surga yang tidak jadi garam? Tidak. Adakah anak-anak Bapa di surga yang tidak jadi terang? Tidak. Anak-anak Bapa di surga pasti jadi garam dan pasti jadi terang. Maka Tuhan Yesus di sini mengatakan apa? Di dalam Matius pasal yang kelima, Tuhan Yesus mengatakan bahwa dengan apakah ia diasinkan kalau sudah menjadi tawar? Anak-anak, bisa nggak garam menjadi tawar? Sulit sekali garam menjadi tawar. Tapi anak-anak sekalian, Tuhan Yesus sedang berbicara. Ada satu garam yang memang bisa jadi tawar. Yaitu apa? Di zaman dulu mereka mengambil garam dari lautan. Tetapi ada juga orang-orang petani garam yang mengambil garam dari Dead Sea atau laut mati. Anak-anak bisa cari di internet ya. Ada laut mati. Laut mati itu punya kadar garamnya tinggi sekali. Sehingga waktu kita mau berenang di laut mati, kita akan terambang. Naik ke ambang gitu ya. Tidak tenggelam. Tidak ada yang bisa tenggelam di situ. Kita akan mengambang begitu. Kenapa? Karena kadar garamnya besar. Dan orang ambil garam dari situ. Tapi anak-anak perhatikan. Garam dari laut mati bukan garam sejati. Bukan garam yang asli. Karena garam dari laut mati bisa menjadi tawar. Bisa berubah rasanya dalam beberapa waktu. Dalam beberapa hari, dalam beberapa minggu kemudian, rasanya tidak asin lagi. Nah, maka kita lihat anak-anak sekalian, garam dari laut mati bukan garam yang sebenarnya. Garam yang sebenarnya adalah garam yang tidak bisa berubah rasanya. Anak-anak bisa lihat, dua garam ini adalah dua garam yang berbeda. Garam sejati dan garam yang bisa menjadi tawar. Garam, pakai istilah, garam yang palsu. Anak-anak sekalian, maka kita lihat apa yang Tuhan Yesus katakan. Kalau engkau adalah anak-anak Tuhan, engkau tidak mungkin menjadi tawar. Karena engkau sudah berbeda. Sifatmu sudah berbeda. Jenisnya sudah berbeda. Karaktermu sudah berbeda. Engkau adalah anak-anak Tuhan yang harus menjadi garam yang sejati. Yang sudah Tuhan tebus menjadi terang dan garam dunia. Tetapi orang-orang yang palsu ini, yang berusaha sepertinya terlihat seperti garam, sepertinya terlihat rajin beribadah, sepertinya terlihat seperti orang Kristen sejati, padahal bukan. Perlahan-lahan waktu akan membuktikan rasa mereka mulai luntur. Mereka tidak lagi jadi orang Kristen sejati. Mereka mulai kompromi dengan dosa. Mereka mulai hidup seenaknya dan mereka tidak menjadi anak-anak Tuhan karena memang mereka bukan warga kerajaan surga. Maka anak-anak sekalian, kita lihat, jangan sampai Alkitab mengatakan jangan sampai kita ikut gaya hidupnya seperti mereka. Kita ikut orang-orang yang hidupnya tidak kenal Tuhan. Kita ikut orang-orang yang hidupnya tidak sama sekali percaya kepada Tuhan. Kita anak-anak Tuhan bukan hidup seperti mereka. Apa maksudnya? Jangan menjadi orang yang sombong seperti mereka. Jangan menjadi orang yang licik seperti mereka. Jangan menjadi orang yang jahat seperti mereka. Jangan menjadi orang yang tidak suka dengan firman Tuhan seperti mereka. Ini karakter dari warga kerajaan dunia ini. Bukan warga kerajaan surga. Tetapi warga kerajaan surga akan menjadi terang dan garam dunia. Maka kita lihat apa maksudnya jadi terang dan garam dunia. Ada beberapa hal, anak-anak ingat ya. Yang pertama, anak-anak sekalian, apa maksudnya jadi terang dan garam dunia? Maksudnya adalah kita punya double identitas. Apa artinya double identitas? Double identitas itu artinya adalah kita punya dua identitas. Di satu sisi, identitas kita adalah kudus. Di sisi yang lain, identitas kita adalah keduniawian atau dalam bahasa Inggrisnya worldliness.
sebenarnya ya. Holy and worldliness, kudus dan ada keduniawian. Apa maksudnya anak-anak sekalian? Perhatikan ini baik-baik ya. Kita lihat dulu dari identitas yang kudus ini. Kudus apa maksudnya? Kudus itu maksudnya dikhususkan. Maksudnya adalah orang-orang yang dikhususkan untuk Tuhan, yang dijaga oleh Tuhan, yang dipelihara. Ini adalah umat Tuhan sejati. Maka orang-orang yang kudus adalah orang-orang yang hidupnya berbeda dengan orang lain. Bapak ambil contoh sepertinya, seperti yang garam lakukan. Garam, apa yang menjadi fungsi dari garam? Apa yang akan dilakukan oleh garam? Garam menahan pembusukan dari makanan. Anak-anak sekalian, waktu makanan-makanan yang lain mulai busuk, makanan yang ada garam tidak busuk. Maka kita bisa lihat dengan jelas, ini tidak busuk, itu busuk. Perbedaannya sangat jelas. Tidak bisa dikaburkan. Tidak bisa kita mengatakan, ya gak apa-apa lah, busuk gak busuk namanya daging sapi, yuk kita makan aja. Gak bisa saudara. Gak bisa anak-anak sekalian, gak bisa. Namanya daging busuk jelas terlihat, bau dan sebagainya. Yang namanya daging tidak busuk, jelas terlihat juga, tidak bau dan seterusnya. Maka anak-anak sekalian, seperti ini jugalah kita sebagai garam dunia. Kita punya identitas apa? Yang berbeda dari dunia. Waktu dunia mengalami pembusukan. Pembusukan karena apa? Karena dosa. Waktu orang-orang berbuat jahat. Waktu orang-orang tidak karu-karuan melawan Tuhan. Mereka dengan seenaknya menyontek, licik dan sebagainya. Orang-orang kerajaan surga tidak boleh melakukan hal itu. Ada perbedaan yang jelas. Anak-anak coba renungkan. Engkau sudah berapa lama menjadi orang Kristen? Apakah hidup kita beda dengan orang-orang itu? Apakah gaya hidup kita beda dengan mereka? Apakah yang kita inginkan beda dengan mereka? Mereka inginnya apa? Cari uang, cari uang, cari uang. Kita inginnya apa? Kalau kita sama-sama ingin cari uang, cari uang, cari uang. Wah gawat ya anak-anak sekalian. Berarti kita punya tujuan hidup tidak beda dari mereka. Tapi waktu mereka pengennya cari uang, cari uang, cari uang. Kita pengennya apa? Kita pengennya memuliakan Tuhan. Meskipun uang penting tidak? Penting. Meskipun manusia perlu uang? Perlu. Tetapi uang bukan segalanya. Kita hidup bukan buat cari uang saja. Kita hidup untuk cari Tuhan. Ingat ya anak-anak ya. Hidup cari Tuhan. Bukan hidup cari uang. Maka demikian juga dengan terang dunia. Anak-anak sekalian, terang itu menunjukkan satu kontras, satu perbedaan yang sangat jelas dengan gelap. Maka di dalam Alkitab dikatakan, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kenapa tidak mungkin tersembunyi? Karena kota di atas gunung yang ada terangnya. Terang itu akan memancar ke seluruh penjuru. Sehingga orang dari tempat-tempat yang jauh bisa lihat ada terang di sana. Anak-anak sekalian, apakah kalian pernah lihat bintang di langit? Apa kalian pernah lihat? Anak sekalian, waktu kita lihat bintang, terangnya itu sampai ke bumi ya. Tapi kalau anak-anak sekalian lihat, apakah bintang itu jaraknya dekat? Tidak. Bintang jaraknya jauh sekali dari bumi. Jauh sekali dari bumi. Bahkan bisa mungkin ratusan ribuan kilometer atau mungkin bisa jutaan kilometer jaraknya. Bintang tidak jauh sekali. Manusia bisa sampai ke bintang itu? Tidak. Tapi terangnya bisa terlihat. Terangnya bisa bercahaya sampai ke bumi. Maka ada perbedaan jelas antara kota yang terang dan kota yang gelap. Nah inilah orang Kristen. Anak sekalian, orang Kristen harus bisa dibedakan dari orang dunia. Orang Kristen harus punya gaya hidup yang berbeda dari mereka. Bukan mereka makan nasi, kita makan kertas. Bukan itu gaya hidup yang dimaksud berbeda. Bukan. Tapi waktu mereka makan nasi, mereka makan dengan serakah. Orang Kristen tidak boleh serakah. Ini gaya hidup yang berbeda. Kenapa? Karena kita mengatakan Allah kita adalah Allah yang kudus. Anak sekalian, Bapak bacakan satu ayat firman Tuhan ya. Dari Imamat. Anak-anak kalau mau buka boleh juga. Dari Imamat pasal yang ke-11 ayat yang ke-45. Imamat 11 ayat 45. Demikian firman Tuhan. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir. Supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus. Kenapa? Sebab aku ini kudus. Anak-anak sekalian, kita hidup bukan karena keinginan kita.
Saya mau jadi kaya karena saya pengen kaya. Saya mau jadi pintar karena saya pengen pintar. Saya mau jadi dokter karena orang tuaku mau saya jadi dokter. Bukan, saya mau jadi apa? Kenapa? Karena Allahku mau demikian. Anak-anak belajar punya pikiran seperti ini. Saya mau jadi dokter, kenapa sih harus jadi dokter? Karena Tuhan mau saya jadi dokter. Tuhan mau saya menolong orang. Tuhan mau saya mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Maka saya harus jadi dokter. Saya mau jadi pekerjaan ini tuh dan sebagainya. Kenapa? Karena saya mau. Karena Tuhan mau saya lakukan hal itu. Anak-anak sekalian, maka di dalam ayat ini dikatakan apa? Jadilah kudus. Kenapa? Karena Allahmu kudus. Kalau engkau menyembah dewa palsu, maka engkau tidak akan hidup kudus. Tapi kalau engkau menyembah Allah yang sejati, maka engkau akan hidup di dalam kekudusan. Pertanyaannya anak-anak sekalian, bagaimana kita bisa dikuduskan? Ada dua hal. Bagaimana kita bisa hidup kudus? Ada dua hal. Yang pertama adalah dengan adanya pengampunan dosa. Ingat anak-anak, sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak punya kesempatan untuk hidup kudus. Manusia tidak punya hati untuk ingin hidup kudus. Manusia tidak punya tindakan atau apapun itu untuk memperjuangkan hidup kudus. Tidak ada. Manusia inginnya melawan Tuhan. Maka sebelum manusia kembali hidup kudus, sebelum Tuhan menyelamatkan umat manusia, harus ada pengampunan dosa. Dan ketika pengampunan dosa harus ada, berarti harus ada yang menanggung dosanya. Anak-anak sekalian, waktu dosa kita diampuni, dosa kita bukan hilang begitu saja loh. Tidak. Kita melihat di dalam Alkitab, tidak ada dosa hilang begitu saja. Tidak ada. Tidak ada dosa tiba-tiba tidak ada lagi pada kita. Tik, oh sekarang saya sudah suci. Oh puji Tuhan. Tidak ada. Dosa adalah kesalahan yang fatal di hadapan Tuhan. Harus ada yang tanggung hukumannya. Harus ada yang selesaikan dosa ini. Siapa yang lakukan itu? Tuhan Yesus Kristus. Maka anak sekalian, waktu engkau dan saya menjadi garam dan terang dunia, bukan usaha kita, tapi usaha Kristus. Bukan kerja keras kita, bukan perjuangan kita, bukan hasil kerja kita, tapi dari Kristus. Kalau Kristus tidak mati di kayu salib, tidak mungkin kita jadi garam dan terang dunia. Kalau Kristus tidak menebus kita di atas kayu salib, tidak ada yang bisa menjadi garam dan terang dunia. Tapi Kristus menebus kita di atas kayu salib. Kristus mati, dia disalibkan. Dosa kita ditanggung oleh dia. Maka anak-anak sekalian, dia memberikan pengampunan dosa bagi kita. Sehingga kita bisa hidup kudus di hadapan Tuhan. Maka ini hal yang pertama, untuk engkau hidup kudus, untuk engkau menjadi garam dan terang dunia, Kristus harus mati di atas kayu salib. Yang kedua, anak-anak sekalian, bukan hanya hidup kudus, Kristus harus mati di atas kayu salib, ada pengampunan dosa. Tapi Alkitab juga mengatakan ada restorasi. Restorasi itu apa? Perubahan. Ada perubahan, ada transformasi, ada perubahan bentuk, ada pembaruan terjadi di dalam hidup kita. Pembaruan apa? Hati yang baru, hati yang menaati Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan. Gampang tidak merubah hati seperti ini? Tidak gampang. Karena manusia cinta kepada diri, dia buta, tidak bisa lihat Tuhan. Tapi Tuhan yang merubah hati mereka, mereka bisa lihat Tuhan. Kenapa kita bisa cinta Tuhan? Kenapa kita bisa sayang Tuhan? Kenapa kita bisa percaya Tuhan? Karena Tuhan merubah hati kita. Bapak mau bacakan ayat firman Tuhan lagi dari 2 Korintus 5. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Apa maksudnya ya ciptaan yang baru? Apakah kita diciptakan lagi? Apakah kita lahir lagi? Seperti dulu kita pernah lahir dari kandungan ibu kita? Apakah kita kembali masuk ke kandungan ibu atau bagaimana? Tidak. Ciptaan baru artinya apa? Hati, pikiran, tindakan, kehendak kita, emosi kita, seluruh hidup kita
menjadi hidup yang baru. Hidup yang baru itu apa? Hidup yang lepas dari belenggu dosa. Hidup yang mengasihi Tuhan, yang cinta Tuhan, yang setia kepada Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Paulus. Anak-anak masih ingat ya kisahnya Paulus? Paulus dulunya membunuh orang. Kenapa? Karena dia tahu, saya paling mencintai Tuhan. Saya akan bunuh semua orang Kristen. Wah, jahat sekali ya. Dia kejar-kejar sampai dia pergi ke kota namanya Damsyik. Kota yang jauh dari Yerusalem, di ujung daripada Israel, ke ujung lagi, mungkin sudah masuk ke dalam negara orang lain. Dia mau kejar terus orang-orang Kristen. Bunuh mereka, cari mereka, hancurkan mereka. Kenapa? Pikir saya paling cinta Tuhan. Tapi anak-anak sekalian, apakah Paulus mencintai Tuhan waktu itu? Tidak. Apakah Paulus bunuh orang Kristen? Itu tindakan dia mencintai Tuhan? Tidak. Anak-anak, perhatikan. Ketika engkau mengasihi Tuhan, engkau tidak akan jahat kepada sesamamu. Sekali lagi, ketika engkau mengasihi Tuhan, engkau tidak akan jahat kepada sesamamu. Karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan, kasihilah Allahmu dan kasihilah sesamamu. Bisa nggak dua perintah ini dipisah? Nggak bisa. Bisa nggak saya mau mengasihi Tuhan, nggak mengasihi sesama? Atau mengasihi sesama, nggak mengasihi Tuhan? Tidak bisa. Mengasihi sesama harus mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan harus mengasihi sesama. Maka waktu Paulus dirubah, dia mau pergi ke Damsyik, ada sinar terang sekali, dia sampai terjatuh dan Tuhan merubah hati dan pikiran dia. Maka apa yang dia lakukan? Dia masih bekerja keras, dia masih giat dengan kegigihan yang luar biasa. Tapi kegigihan itu dipakai oleh Tuhan untuk melayani gereja Tuhan sampai dia mati di tangan Kaisar Nero. Apakah dia pakai kegigihan itu untuk bunuh orang? Pernahkah Paulus ketika dia sudah menjadi orang Kristen, dia bunuh orang lain, dia hancurkan orang lain? Tidak. Banyak orang yang ingin bunuh dia, banyak orang ini hancurkan dia, tapi dia sendiri tidak menghancurkan orang lain. Kenapa? Karena dia sudah hidupnya ditransformasi, diperbarui oleh Tuhan. Anak sekalian, maka ketika hidup kita diperbarui, kita bukan hanya tidak melakukan hal yang jahat. Kita bukan hanya berhenti melakukan hal yang jahat. Tapi kita akan menghasilkan buah. Kita akan melakukan hal yang baik. Anak-anak sekalian, orang Kristen itu bukan hanya orang yang pasif, yang diem. Saya gak jahat kok. Saya diem aja. Oh, saya sudah jadi orang Kristen yang baik. Tidak, karena banyak orang yang diem. Bukan baik, justru melakukan atau sedang merencanakan kejahatan yang lebih besar. Anak-anak sekalian, apakah teroris itu selalu koar-koar, selalu teriak-teriak di jalan? Saya teroris, saya mau bom mall itu ya. Saya teroris, saya mau bom mall itu ya. Apakah teroris seperti itu? Tidak. Teroris tutup mulut. Teroris diam. Teroris tidak banyak bicara. Dia tinggal satu daerah, tetangganya pun tidak tahu ini siapa. Dia diam, dia tutup mulut, dia tidak bicara apapun. Apakah dia orang baik-baik? Tidak, dia sedang rencanakan, dia sedang mau bom satu mall dan membunuh banyak orang. Apakah ini orang yang baik? Tidak, ini orang yang jahat. Ini orang yang tidak berperi kemanusiaan. Ini orang yang tidak mengasihi Tuhan. Maka anak-anak sekalian, orang yang diam tidak tentu adalah orang yang baik. Maka kekristenan mengajarkan kita bukan untuk diam, tapi kekristenan mengajarkan kita untuk menghasilkan buah, untuk berbuat baik. Karena itu anak-anak sekalian, garam dan terang harus punya kemampuan yang besar untuk mempengaruhi dunia. Kita hidup di dunia bukan hanya kita ikut-ikut dunia, tapi kita hidup di dunia menjalankan perintah Tuhan, menjalankan hidup kita sebagai warga kerajaan surga. Dan anak-anak sekalian, dan kita mempengaruhi dunia di mana kita hidup. Maka kita menggarami, kita menerangi karena kita kudus. Bukan hanya kita diampuni, tapi karena kita juga diperbarui. Inilah identitas kita. Kudus, tapi di sisi yang lain ada identitas keduniawian. Keduniawian itu maksudnya apa? Kita ikut mereka? Tidak. Keduniawian berarti kita diutus ke dalam dunia untuk memenangkan kerajaan Allah. Kalau anak-anak lihat di dalam Matius 9 ayat yang ke-13. Matius 9 ayat yang ke-13 mengatakan Kristus datang untuk apa? Mencari orang benar?
Bukan. Kristus datang untuk apa? Mencari anak-anak yang sudah kenal Tuhan? Bukan. Kristus datang untuk mencari orang berdosa. Lihat anak-anak sekalian. Kristus tidak mengatakan, saya ini orang kudus. Saya ini orang beda dari kalian semua ya. Kalian semua ini orang-orang yang gak benar, ini kalian berdosa. Tidak. Tuhan Yesus tidak mengatakan hal itu. Kristus datang untuk apa? Menebus mereka. Mendapatkan mereka. Bahwa mereka menjadi anak-anak Tuhan. Dan ini juga yang menjadi karakteristik dari orang percaya. Dari kita semua sebagai orang percaya. Kita waktu datang, kita waktu hidup di dalam dunia ini. Kita memang adalah anak-anak Tuhan yang kudus. Tapi kekudusan kita tidak boleh membuat kita sombong. Kekudusan kita tidak boleh mengatakan, ih orang ini mah nanti juga bakal masuk neraka. Gak boleh ya. Gak boleh seperti itu. Ih orang ini mah berdosa besar ya. Kayaknya sebentar lagi dihukum sama Tuhan. Tidak. Kekudusan kita membuat kita mengasihi mereka. Dan mereka akan dibawa oleh kita untuk ikut Tuhan. Maka ini semacam keduniawian. Ada worldliness di sini. Worldliness. Apa maksudnya? Worldliness artinya kita masuk ke dalam dunia. Kita diutus menjadi sama dengan mereka. Untuk apa? Membawa mereka kepada Tuhan. Bukan hidup kita yang ikut dalam tradisi mereka. Bukan hidup kita yang ikut dalam keberdosaan mereka. Tapi kita ajak mereka dibawa untuk tidak jatuh ke dalam dosa. Karena itu anak-anak sekalian, kita punya misi dari Allah. Satu sisi kita hidup kudus. Tapi di sisi lain kita punya misi dari Allah. Misi untuk apa? Pertama, misi untuk menghardik dosa. Misi untuk mengatakan tidak kepada dosa. Misi untuk menegur orang yang berdosa. Ini misi yang pertama. Kenapa anak-anak sekalian? Karena garam itu dipakai sebagai antiseptik. Kalau antiseptik ditaruh di luka, sakit gak? Sakit. Waktu ditaruh di luka, sakit. Kita bisa jadi, sakit. Waktu kita pakai antiseptik. Waktu kita pakai obat taruh di luka, berdarah. Kita akan kesakitan. Tetapi sakit itu akan menyembuhkan orang yang terluka itu. Sama anak-anak sekalian. Waktu ada orang lain berbuat dosa, kita diam-diam aja? Tidak. Kita coba tegur dia. Kita coba nasihati dia. Bukan dengan cara kasar ya. Kamu berdosa terus. Tidak. Jangan begitu ya. Jangan pakai cara yang kasar. Tapi pakai cara yang baik. Kamu sudah berdosa sama Tuhan. Jangan begitu. Coba berbalik kepada Tuhan. Karena orang yang berdosa harus ditegur. Anak-anak sekalian, waktu kita pergi ke dokter, kemudian dokter katakan, kamu lagi sakit ya. Sakit apa dok? Kamu sedang sakit demam berdarah. Oh, saya sakit demam berdarah ya? Iya. Anak-anak sekalian, pernah nggak setelah itu dokternya dipukul? Kurang ajar dokter. Kata siapa saya sakit demam berdarah? Saya tidak sakit. Pernah begitu nggak? Tidak. Dokter kasih tahu, kamu sakit ya? Oh iya dok, tolong dong sembuhin saya. Oh iya. Tapi anak-anak sekalian, waktu kita kasih tahu orang berdosa, kamu berdosa. Apa yang terjadi? Mungkin orang bisa pukul kita. Mungkin orang bisa marahin kita. Mungkin orang tidak suka kepada kita. Tapi anak-anak sekalian, jangan takut. Sebab itulah yang harus dilakukan oleh orang Kristen. Menegur adalah tugas kita sebagai garam dan terang dunia. Karena itu kita tidak bisa dekat-dekat dengan dosa. Karena itu kita tidak bisa main-main dengan dosa. Nggak bisa ya. Kita harus sungguh-sungguh serius dan tidak ikut-ikutan berbuat dosa. Ini hal yang pertama. Misi kita adalah menegur dosa. Misi kita adalah menjauhi dosa. Misi kita membawa orang lain kembali kepada Tuhan dan menjauhi dosa mereka. Hal yang pertama. Hal yang kedua, kita juga punya misi dengan mencegah kejahatan. Gimana sih cara mencegah kejahatan? Apakah kita harus jadi kayak Superman? Saya Superman. Ada penjahat, awas ya, saya akan pukul kamu. Tidak. Bukan seperti itu. Lalu bagaimana cara mencegah kejahatan? Dengan melakukan kebaikan. Harus berbuat baik. Maka anak-anak bisa lihat di dalam Matius pasal yang ke-5. Ayat yang ke-16. Yang tadi kita sudah baca. Anak-anak lihat. Kita jadi terang dunia. Kita jadi garam dunia. Kenapa?
Ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya apa? Mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Anak-anak lihat ya. Supaya apa? Supaya mereka lihat perbuatanmu yang baik. Dunia harus lihat perbuatan orang Kristen yang baik. Orang Kristen tidak bisa mengatakan, saya percaya sama Tuhan Yesus, saya pengen ke gereja terus, saya selalu menyembah Tuhan, tapi hidupnya jahat. Oh, tidak apa-apa, saya hidup jahat. Kan yang penting saya percaya sama Tuhan Yesus. Tidak. Orang yang percaya Tuhan Yesus, hidupnya akan baik. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, hidupnya akan berkenan di hati Tuhan. Orang yang percaya Tuhan Yesus, hidupnya akan menjalankan perintah Tuhan, menjalankan firman Tuhan. Tuhan katakan tidak boleh mencuri, dia tidak akan mau untuk mencuri. Tuhan mengatakan tidak boleh menjadi orang yang melawan orang tua. Dia tidak akan melawan orang tua. Dia akan menghormati orang tua. Dia akan tunduk kepada Tuhan lebih daripada apapun. Kenapa? Supaya Bapakku dipermuliakan. Anak-anak sekalian, waktu kita berbuat baik sama orang, bukan supaya kita dipuji. Oh, saya lebih baik dari kakakku. Saya lebih baik dari adikku. Oh, saya senang sekali orang tua nanti puji saya ya. Anak pinter dari papa. Anak pinter dari mama. Papa paling sayang sama kamu. Papa lebih sayang kamu daripada adik-adik yang lain. Daripada kakakmu. Papa sayang sekali dengan kamu. Apakah untuk dapatkan itu? Oh, saya pengen jadi orang yang baik. Supaya apa? Supaya papa lebih sayang saya daripada sayang adik saya. Apakah seperti itu? Tidak. Bukan untuk itu. Kita berbuat baik bukan supaya orang lain puji kita. Supaya orang lain melihat kita baik. Bukan. Kita berbuat baik. Alkitab katakan apa? Supaya memuliakan Bapa di surga. Memuliakan Bapa di surga. Waktu kita berbuat baik, orang lain akan lihat, baik sekali ya. Orang ini baik sekali ya. Kamu kenapa bisa berbuat baik seperti ini? Karena Bapakku di surga mengasihi aku. Oh, siapa Bapamu di surga? Bapakku di surga adalah Bapa yang menciptakan aku. Dan Bapakku di surga adalah Bapa yang mengutus Kristus Yesus datang ke dalam dunia menebus jiwaku. Maka orang itu perlahan-lahan belajar tentang Yesus. Orang itu perlahan-lahan belajar tentang Bapa di surga. Kenapa? Karena ada teladan yang baik yang kita lakukan sebagai anak-anak Bapa di surga. Maka anak sekalian, bagaimana hidup kita bisa mempermuliakan Tuhan? Dengan cara hidup kita mengutamakan Tuhan. Sekali lagi anak-anak sekalian ya. Hidupmu harus mengutamakan Tuhan. Kalau hidupmu tidak mengutamakan Tuhan, engkau tidak bisa jadi garam dunia. Percuma engkau mengatakan, saya mau seluruh dunia percaya pada Tuhan Yesus. Tapi engkau sendiri tidak sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus. Tapi engkau sendiri hidupnya menjadi anak-anak yang tidak taat pada Tuhan. Itu percuma. Tapi kalau engkau mengatakan, saya mau Tuhan Yesus dikenal melalui hidupku, maka engkau harus hidup mengutamakan Tuhan. Jangan sampai engkau menjadi batu sandungan. Apa sih maksudnya batu sandungan? Batu sandungan itu maksudnya waktu orang lihat kita, orang lihat hidup kita, mereka akan mengatakan, orang Kristen kayak gitu ya. Masa sih orang Kristen kayak gitu? Masa kelakuannya jahat seperti itu? Bapak punya satu cerita. Waktu dulu banyak orang-orang Kristen datang ke Indonesia adalah orang Belanda. Orang Belanda datang bawa kekristenan ke Indonesia. Tapi orang-orang Indonesia sangat benci, sangat sebel sama orang Belanda. Kenapa? Karena mereka punya satu pikiran. Kami sudah kasih Injil sama kalian. Maka sekarang saya mau ambil seluruh harta orang Indonesia. Seluruh kekayaan alam orang Indonesia. Gunung, laut, dan daratan. Semua hasil tambang dan sebagainya. Peternakan semua saya mau ambil. Karena saya kan sudah kasih Injil pada kalian. Jahat sekali ya orang seperti ini ya. Maka mereka menjajah orang Indonesia. Dan mereka merasa saya sudah berbuat baik. Kenapa? Mereka bisa menjajah Indonesia puluhan tahun. Kenapa mereka bisa menjajah Indonesia dan seperti merasa tidak bersalah? Karena mereka merasa bahwa mereka sudah berbuat baik. Apakah mereka berbuat baik? Tidak. Apakah orang-orang melihat mereka orang yang baik? Tidak. Orang-orang melihat mereka, mencemooh mereka dan mengatakan orang Kristen adalah orang yang jahat. Kami tidak percaya Tuhannya orang Kristen karena Tuhannya orang Kristen jahat. Oh, ini sungguh memalukan Tuhan. Anak-anak jangan sampai jadi seperti ini. Ini namanya batu sandungan. Jangan sampai hidupmu membuat orang lain menghina nama Tuhan. Tapi jadilah
orang yang membuat orang lain mempermuliakan nama Tuhan. Maka inilah terang dan garam dunia. Anak-anak sekalian, sampai di sini PA kita pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk anugerah yang Tuhan beri bagi kami. Dan kami berdoa kiranya Tuhan yang memampukan kami menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Menjadi terang dan garam dunia yang sungguh-sungguh bertumbuh di dalam Tuhan. Dan mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan tolong kami, kiranya Tuhan mempertumbuhkan kerohanian kami dan iman kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai bertemu di dalam PA anak kita selanjutnya. Tuhan memberkati kita sekalian. Wah, anak-anak bersyukur sekali untuk firman yang kita bisa dengarkan hari ini. Garam dan terang, dua hal yang kita bisa temui sehari-hari dalam hidup kita. Waktu kita makan, ada rasa asin, kita ingat garam ya. Waktu kita jalan siang hari atau malam hari kita lihat lampu, kita ingat terang. Nah, waktu anak-anak makan, ada rasa asin. Waktu lihat ada lampu terang, anak-anak boleh ingat firman Tuhan hari ini. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan sungguh boleh menjadi garam, menjadi terang. Di tengah-tengah dunia, di tempat Tuhan tempatkan kita, mungkin di keluarga kita, mungkin itu di sekolah, mungkin itu di gereja, dimanapun Tuhan tempatkan. Biarlah kita boleh menjadi garam dan terang. Menjadi orang-orang yang memberikan pengaruh yang baik bagi orang-orang sekitar kita. Mari kita sama-sama menutup dengan pujian Ku Serahkan Padamu. Sekian PA anak hari ini. Kita jumpa lagi ya minggu depan. Sampai jumpa anak-anak. Bye.